Halo, selamat datang di Stoic Is Me. Dalam hidup, kita seringkali merasa cemas, marah, atau kecewa terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Terkadang, kita terlalu sibuk mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu, hingga lupa untuk fokus pada saat ini. Namun, tahukah Anda bahwa ada sebuah filosofi kuno yang bisa membantu kita untuk hidup lebih tenang dan lebih terkendali? Filosofi itu adalah Stoikisme. Stoikisme berasal dari Yunani kuno dan dikembangkan oleh para filsuf seperti Zeno, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Inti dari Stoikisme adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan menerima dengan lapang dada apa yang tidak bisa kita ubah. Dengan cara ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai, tanpa terbebani oleh hal-hal yang di luar kendali kita. 1. Dikotomi kendali fokus pada yang bisa kita atur. Salah satu konsep utama dalam Stoikisme adalah dikotomi kendali. Ini berarti bahwa dalam hidup, ada dua jenis hal yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran, tindakan, dan keputusan kita sendiri. Hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti cuaca, pendapat orang lain, atau kejadian yang sudah terjadi. Bayangkan Anda sedang berkendara dan tiba-tiba hujan deras turun. Anda bisa mengeluh, marah, atau merasa kesal, tetapi apakah itu akan mengubah keadaan? Tidak. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menerima bahwa hujan adalah sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan. Dan menyesuaikan tindakan Anda, misalnya dengan menyalakan lampu atau mencari tempat berteduh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita mungkin merasa frustasi karena seseorang berbicara buruk tentang kita, atau kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Namun, daripada menghabiskan energi untuk hal-hal tersebut, kita bisa berlatih untuk fokus hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Banyak orang berpikir bahwa menjadi stoik berarti tidak memiliki emosi, tetapi itu tidak benar. Seorang stoik tetap memiliki perasaan, tetapi mereka tidak membiarkan emosi menguasai diri mereka. Misalnya, ketika seseorang marah kepada Anda, reaksi alami Anda mungkin adalah membalas kemarahan itu. Namun, seorang stoik akan berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya harus bereaksi terhadap ini? Apakah kemarahan saya akan memperbaiki situasi? Lebih sering daripada tidak, kemarahan hanya akan memperburuk keadaan. Itu sebabnya para stoik berlatih untuk menunda reaksi emosional mereka. Mereka tidak menekan emosi, tetapi mereka mengamati dan mengelolanya dengan bijak. Seneca, salah satu filsuf stoik, pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Ini berarti bahwa banyak dari penderitaan kita sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri. Kita membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi, padahal belum tentu akan terjadi. Oleh karena itu, mengendalikan pikiran adalah kunci untuk hidup lebih damai. 3. Amor fati, menerima dan mencintai takdir. Dalam Stoikisme, ada sebuah konsep yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini bukan sekadar menerima keadaan, tetapi benar-benar mencintai dan menghargai segala sesuatu yang terjadi. Baik atau buruk. Misalnya, jika Anda mengalami kegagalan dalam pekerjaan atau bisnis, Anda bisa melihatnya sebagai sesuatu yang buruk dan merasa putus asa. Namun, dengan prinsip amor fati, Anda bisa melihatnya sebagai sebuah pelajaran yang membantu Anda tumbuh dan berkembang. Marcus Aurelius pernah berkata, apa yang menghalangimu, justru menjadi jalanmu. Artinya, rintangan yang kita hadapi bukanlah penghambat, tetapi justru bagian dari perjalanan kita. Setiap kesulitan mengajarkan kita sesuatu dan membuat kita lebih kuat. Banyak orang menghabiskan waktu mereka dengan mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Para stoik mengajarkan bahwa hidup di masa sekarang adalah kunci untuk kebahagiaan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan masa depan belum terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan yang terbaik dalam setiap momen yang kita jalani sekarang. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar hadir dalam kehidupan saya sekarang? Apakah saya terlalu sibuk mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi? Dengan berlatih untuk fokus pada saat ini, kita bisa lebih menikmati hidup dan mengurangi kecemasan. Kesimpulan, menjadi stoik dalam kehidupan sehari-hari, stoikisme bukan hanya teori, tetapi sebuah cara hidup. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Ingatlah untuk tanda centang tebal fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Tanda centang tebal mengelola emosi dengan bijak. Tanda centang tebal menerima dan mencintai takdir. Tanda centang tebal hidup di masa sekarang. Jika Anda mulai menerapkan stoikisme dalam hidup Anda akan melihat perubahan besar dalam cara Anda menghadapi masalah dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Terima kasih telah menyaksikan Stoic Is Me.
Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang stoikisme dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa untuk mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, ketenangan sejati selalu datang dari dalam diri kita.